Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Listiani dari kelas 01 TPLP 003 dengan NIM 221011400010. Di sini saya akan membahas tentang media transmisi data. Apa sih media transmisi? Media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis media transmisi data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada guided media, yang kedua ada wireless media. Yang pertama, guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin atau twisted pair cable, kemudian ada serat optik atau fiber optic cable, kemudian ada kabel koaksial atau coaxial cable. Kemudian yang kedua ada wireless media. Wireless media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menentunya. Contohnya yaitu satelit radio, microwave, dan infrared. Contoh dari guided media yaitu 1. Twisted pair cable. Sesuai dengan namanya, yaitu twist yang berarti berputar, atau bisa dikatakan dua buah kabel yang saling melilit satu sama lain. Untuk kelebihan kabel ini merupakan kabel yang paling murah dan paling mudah ditemukan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu jangkauannya tidak terlalu luas, biasanya hanya digunakan untuk instalasi satu ruangan. Yang kedua, yaitu coaxial cable. Coaxial cable banyak digunakan untuk distribusi televisi, pemasangan jaringan LAN, hingga suatu sistem jaringan LAN. Kelebihan dari kabel koaksial merupakan kabel serbaguna jarak jauh yang memiliki frekuensi dan juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangannya, kabel ini agak rentan terhadap gangguan intermodulasi dan gangguan thermal. Dan yang ketiga ada fiber optik. Fiber optik merupakan kabel yang paling familiar karena biasanya ada di perkantoran bahkan ke militer. Secara fisik, fiber optik merupakan kabel berserat halus dan tipis. Untuk kelebihan fiber optik sudah pasti frekuensinya tinggi, kecepatannya tinggi, kabel yang kecil dan tipis sehingga tidak memakan banyak ruangan, dan daya tampung yang tinggi. Kekurangan dari fiber optik yaitu harganya yang sangat mahal. Untuk pembahasan materi cukup sampai di sini. Kemudian kita masuk pada pembahasan bagaimana stripping kabel UTP. Sebelumnya saya mohon maaf karena hanya dapat menjelaskan step by step-nya dalam bentuk gambar, dikarenakan terkendala dengan alatnya. Step yang pertama, yaitu mengupas kabel. Jika kita sudah mengupas kabelnya, maka akan terlihat bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu kita pisahkan kabel-kabel yang saling berlilitan dan kemudian disusun warnanya sesuai dengan tipe yang dibutuhkan. Dan pengurutan warna di sini harus sesuai dengan jenis apa yang kita pilih ya. Setelah kita urutkan, kemudian kita rapihkan ujung kabelnya agar bisa masuk ke RJ. Jika sudah disusun dan dirapihkan, maka kita dapat memasukkannya pada RJ. Kemudian kita kunci atau kita press menggunakan ujung tangnya agar kabel tidak terlepas. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu pengecekan apakah kabel stripping tersebut berhasil. Jika berhasil, maka lampu pada alat tersebut akan menyala dari angka 1 sampai dengan 8. Jika tidak menyala atau hanya menyala sebagian, dapat dikatakan bahwa stripping tersebut gagal. Kesimpulannya yaitu transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui berbagai media seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio.
Pentingnya transmisi data adalah untuk mendukung komunikasi dalam berbagai bentuk, termasuk telepon, internet, televisi, dan banyak aplikasi lainnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.